Nabi pun, kepada Ketua Prodaf Lampung Timur yang saya hormati. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini kita bisa menggunakan kesempatan kita dengan sebaik-baiknya seperti biasa. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah yang kita harapkan syafaatnya dunia dan di akhirat. Sahabat Fatayat yang saya hormati, sifat disiplin sangatlah diperlukan bagi semua manusia untuk mencapai suatu cita-cita. Karena tanpa mempunyai sifat disiplin, cita-cita kita tidak akan bisa terpenuhi. Maka dari itu kita harus memanfaatkan waktu. Janganlah menunda-nunda waktu. Kita harus memanfaatkan masa. Ada 5 masa yang harus kita manfaatkan. Masa apa aja itu? Dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Baihaqi, yang artinya, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sihat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Nah, itulah 5 masa yang harus kita lakukan, yang harus kita jaga. Karena apa? Karena kalau kita tidak menjaga atau tidak memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, kita akan dalam keadaan kerugian. Sahabat Fatayat yang saya sayangi, di sini ada suatu pertanyaan. Sahabat Fatayat pengen hidupe rugi nopo hidupe sing untung? Nah, jelasnya kita pengen hidup kita beruntung. Nah, jadi kita harus memanfaatkan 5 waktu tersebut: sihat, muda, kaya, lapang, dan masih hidup. Untuk apa 5 waktu kita jaga itu? Untuk beriman dan beramal soleh, seperti yang sudah saya bacakan tadi di mukadimah. Supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, kita harus memanfaatkan waktu. Yang ayat pertama yaitu al-asr wal asri, demi masa. Demi masa yang maksudnya bagaimana? Maksudnya Allah mengingatkan kita bahwa betapa pentingnya masa, pentingnya waktu. Untuk apa? Untuk kita beramal dengan sebaik-baiknya, supaya di kehidupan akhirat kita tidak menjadi orang-orang yang rugi. Karena kita tidak menyadari banyak manusia yang dalam keadaan kerugian. Innal insana lafi khusrin,
Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Kecuali ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Yang artinya kecuali hanya 3 perkara. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang nomor 1, yang nomor 2 adalah orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Yang nomor 3, supaya kita tidak menjadi orang yang rugi, adalah orang yang saling nasihat menasihati dalam kesabaran. Dalam yang pertama adalah orang yang beriman. Orang yang beriman adalah meyakini bahwa manusia adalah ciptaan Allah, diberi rezeki oleh Allah, diberi kesehatan oleh Allah. Nah, itulah kita harus meyakini bahwa yang memberikan, yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan perbuatan. Dibuktikan dengan perbuatan. Nah, kalau sudah orang yang sudah beriman, jangan lupa memberi bukti dengan beramal soleh. Lah, beramal soleh itu bagaimana? Amal soleh itu adalah kebajikan yang diberikan, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena orang yang beriman tanpa beramal, tanpa dibuktikan dengan amal, maka iman itu tidak akanlah sempurna. Dan sebaliknya, orang yang beramal tanpa beriman, maka amal itu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akanlah sia-sia. Karena iman dan amal adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, maka dari itu, kalau kita beriman, kita harus membuktikan dengan amal-amal yang soleh, yang sesuai dengan ajaran-ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Supaya kita tidak menjadi orang yang rugi. Yang kedua adalah orang yang saling nasihat menasihati dalam kebenaran. Maksudnya bagaimana? Orang yang sudah beriman, jelaslah kita saling menasihati dalam kebenaran. Hanya orang yang sombonglah orang yang tidak mau menerima dan memberi kebenaran. Maka dari itu, supaya kita tidak tergolong orang yang sombong, kita harus memberi dan saling menasehati dalam hal kebenaran yang sesuai dengan ajaran-ajaran agama Islam. Yang ketiga adalah orang yang saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Nasihat menasehati dalam kesabaran di sini, sabar ada 3, yaitu sabar dalam hal melakukan ketakwaan atau menjalankan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud bagaimana sabarnya? Sabar dalam hal melakukan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita jalankan secara terus-menerus tanpa henti-henti, tidak diselang-selangi. Ya, besok puasa, besoknya lagi tidak. Nah, besoknya membaca Al-Quran, besoknya lagi tidak. Orang-orang yang beriman akan membaca Al-Quran secara terus-menerus. Puasa, kalau waktunya puasa ya secara terus-menerus disesuaikan dengan waktunya. Nah, itulah sabar dalam melakukan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, sabar dalam menerima musibah. Sabar dalam menerima musibah, seandainya kita diberi cobaan, diberi musibah, contohnya kalau sekarang musimnya maling, nggih to Bu, nggih to sahabat.
Nah, misalnya maling motor kita ketika di parkiran, ketika kita menjalankan sholat, motornya hilang, terus kita serahkan kepada Allah, jangan menggerutu. Terus besoknya lagi nggak mau sholat, saya sholat tapi motor saya hilang. Ketika saya nggak sholat, motor saya nggak hilang. Nah, itu adalah suatu cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada kita. Jadi dari itu kita harus sabar dan tabah, sehingganya bagaimana kita tetap menjalankan kesabaran, menjalankan sholat tadi dengan sabar. Kemudian kita mengatakan dalam hati dan dari lisan kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena sesuatu yang diberikan oleh Allah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam hati kita akan menjadi orang yang lapang dada dan menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu musibah ataupun rezeki. Untuk yang ketiga yaitu sabar dalam meninggalkan maksiat. Dalam meninggalkan maksiat itu adalah kebalikan dalam kita menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi kalau ketakwaan kita harus menjalankan secara terus-menerus. Kalau kita meninggalkan maksiat berarti kita harus meninggalkan secara terus-menerus. Nah, itulah perbedaan antara sabar dalam ketakwaan dan sabar dalam meninggalkan maksiat. Nah, contohnya kita diajak teman kita nggak usah puasa, hari ini nggak usah puasa, misalnya puasa bulan Ramadan. Nah, temennya membisiki, mbak besok nggak usah puasa ya. Terus beliau mengatakan, lah ngapa nggak poso, aku kan nggak batal, aku nggak halangan. Nah, terus wis tuh nggak usah poso wae lho, sesuk di kodok wae nek. Nah, itu adalah cobaan-cobaan yang diberikan kepada kita. Mampukah kita meninggalkan hal-hal yang seperti itu? Itu adalah contoh dalam hal meninggalkan ketakwaan dan meninggalkan kemaksiatan. Kita harus tinggalkan secara terus-menerus. Ketika kita menjalankan ketakwaan, kita lakukan secara terus-menerus. Nah, itulah supaya kita tidak tergolong orang-orang yang merugi, maka kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dikala kita masih sehat, kaya, muda, longgar, dan masih hidup. Untuk apa? Untuk itu tadi, untuk beriman dan beramal soleh, saling menasihati dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Itulah yang bisa saya sampaikan dari uraian di atas. Maka bisa diambil kesimpulan dari awal sampai akhir supaya kita tidak menjadi orang-orang yang rugi, yaitu kita bisa memanfaatkan waktu untuk beriman dan beramal soleh, saling menasihati dalam kesabaran dan saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, itulah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita sehingga kita bermotivasi untuk melakukan kebaikan dan memanfaatkan waktu sebaik-baiknya supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.